Lagi rajin-rajin olahraga, tiba-tiba jatuh. Apa ya yang harus dilakukan? Yang pertama, kalau ada luka terbuka, bersihkan di bawah air mengalir. Kemudian berikan antiseptik untuk mencegah infeksi. Dan pastikan lukanya sedalam apa. Kalau ada perdarahan, diupayakan untuk di stop dulu perdarahannya. Tapi kalau misalnya tidak kunjung berhenti, bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian, luka terbuka ini memang baiknya dibiarkan terbuka, tapi pastikan lingkungan sekitar bersih. Kenapa? Supaya lukanya ini cepat kering dan cepat sembuh. Kalau lukanya ditutup, bahayanya adalah bakteri-bakteri yang memang tumbuh subur dalam kondisi oksigen yang terbatas atau disebut dengan bakteri anaerob. Ini dapat tumbuh subur bakterinya dan dapat menyebabkan infeksi lebih lanjut. Lalu kalau tidak ada luka terbuka tapi terjadi terkilir atau sprain, yang harus dilakukan adalah, ini mudah diingat, namanya RICE atau R-I-C-E. Yang pertama R ini adalah rest atau mengistirahatkan sendi yang terkilir, misalnya pergelangan kaki. Jadi diistirahatkan selama 48-72 jam. Maksudnya adalah diimobilisasi, jangan dipakai terlalu berlebihan. Makanya dianjurkan kalau misalnya pergelangan kaki yang terkilir menggunakan tongkat. Itu yang pertama, R atau rest. Yang kedua adalah I atau ice, yaitu dikompres es, bisa menggunakan ice pack atau es batu yang dibalut dengan handuk. Dilakukannya selama 15-20 menit, jadi tidak terus-terusan, dan tujuannya adalah untuk mengurangi bengkak. Jadi 15-20 menit, frekuensinya 4-8 kali sehari selama 48-72 jam setelah terjadi cedera. Itu I atau ice. Yang ketiga C atau compression atau menekan, yaitu dengan memberikan elastic bandage di area yang sprain atau terkilir. Tujuannya juga untuk mengurangi radang dan bengkak yang terjadi di area sekitar situ. Kemudian yang terakhir adalah E atau elevate, jadi kakinya ditinggikan. Posisinya kalau dalam kondisi tidur berbaring, posisinya lebih tinggi daripada kepala. Tujuannya adalah untuk mengurangi reaksi radang dan mengembalikan sirkulasi darah yang lancar. Nah, itu kalau terjadi sprain atau terkilir, atau yang terjadi adalah cedera di area ligamen. Lalu bagaimana kalau yang terjadi adalah patah tulang atau bahasa medisnya fraktur? Nah, kalau terjadi fraktur ini, cara memastikannya apakah terjadi patah tulang atau tidak dengan melakukan pemeriksaan ronsen di fasilitas kesehatan yang memiliki alat ronsen ini untuk melihat apakah ada patah tulang atau tidak, atau hanya terkilir. Kalau terjadi fraktur atau misalnya terjadi pergeseran sendi, misalnya lutut yang cedera, terjadi pergeseran atau namanya dislokasi. Itu juga dilihatnya dari ronsen. Kalau terjadi dua hal ini, maka harus segera berobat ke dokter spesialis ortopedi atau bedah tulang untuk penanganan lebih lanjut. Lalu bagaimana kalau kita cedera tadi jatuh, kapan kita bisa kembali untuk berolahraga lagi? Yang pertama harus dipastikan misalnya pada kasus ini adalah terkilir atau sprain. Harus dipastikan benar-benar istirahat paling tidak 2 minggu, tapi optimalnya adalah 6 minggu. Setelah itu kalau sudah bisa beraktivitas kembali, harus dilakukan secara bertahap, tidak langsung olahraga yang seberat kondisi sebelumnya. Kemudian saat sudah bisa berolahraga kembali, harus juga sangat peka terhadap keluhan-keluhan. Kalau misalnya sudah terasa tidak nyaman, harus berhenti, jangan malah meningkatkan kapasitasnya. Biasanya yang dianjurkan adalah 12 minggu waktu yang diperlukan untuk beristirahat saat terjadinya cedera atau sprain tadi dan saat kembalinya berolahraga. Tapi jika yang terjadi adalah patah tulang atau fraktur atau dislokasi, itu semua tergantung derajat keparahan dan nanti dokter bedah tulang akan menginformasikan bagaimana baiknya kapan untuk kembali berolahraga.